Pemirsa, tersangka kasus dugaan penistaan agama melalui konten video berbagi, Lina Mukherje, akhirnya ditahan Kejaksaan Tinggi Palembang. Penahanan dilakukan setelah Kejaksaan menerima pelimpahan berkas tahap 2 terhadap tersangka, beserta barang bukti dari penyidik Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan. Menurut pihak Kejari, Lina ditahan di Lapas Wanita kelas 2 Palembang. Mana kismahnya dari Mbak? Kismahnya dari Mbak. Iya Mbak. Iya gimana? Gimana Mbak? Dikit Mbak, tanggapannya Mbak. Seneng nggak Mbak ditahan Mbak? Tapi kalian nggak bilang kapok kan? Nggak kapok Mbak? Nggak, masih mau. Maksudnya gini, nggak mengulangi, tapi kalau untuk menerima ini kita harus menerima. Oke, ibunya Bersangkutan dilakukan penahanan oleh penuntut umum terhitung mulai 10 Juli 2023 sampai dengan 29 Juli 2023 dan akan segera kita limpahkan ke Pengadilan Negeri Palembang. Sebelumnya, Lina dilaporkan karena diduga telah menistakan agama melalui konten video makan daging haram dengan melafalkan doa sekalipun hukumnya haram. Setelah kontennya kontroversi, melalui channel Star Pro Indonesia, Lina mengakui sesalnya. Tahap 2, atas nama terdakwa Lina Lutfiawati alias Lilu alias Lina Mukherje binti Abdul Muhid, yang mana kasus singkat permasalahan tersebut berawal tanggal 9 Maret 2023 sekira jam 15 WITA. Terdakwa yang bersama asistennya mengupload di akun TikTok dan Facebook dan YouTube mengenai makan yang mengucapkan Bismillah, yang bahasanya yuk cobain kriuk babi. Ya, maksudnya yang aku lakukan tuh merupakan penistaan gitu, karena mungkin kan refleks ya, terbiasa gitu, dan akhirnya tuh sampai jadi masalah hukum gitu, dan ya akhirnya aku rugi material juga, jadi yang sangat menyesal sekali ya. Banyak tes ini tes itu juga sih yang aku kapok banget. Untuk konten mungkin kontroversi, sensasional, jangan bawa ras, suku, agama yang mungkin ada sebagian pihak akan merasa tersakiti. Saya nggak mau view-nya besar akan mendapatkan endorsement, tapi pas aku makan barang haram itu bukan dapat endorsement tapi di cancel endorsement, dan akhirnya jadi public enemy sih. Jadi ya menurut aku jangan dicontoh karena memang perbuatan sangat tidak baik. Lina sadar jika aksinya itu menyalahi aturan, ia juga sudah mulai lelah dengan proses hukum karena harus bolak-balik Jakarta Palembang. Akan tetapi, saat ini Lina sudah menginap di Hotel Prodeo untuk menentukan proses hukum. Sebab aksi Lina itu membuatnya terancam hukuman 6 tahun penjara. Adapun pasal yang disangkakan kepada terdakwa yaitu pasal 45 ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Sidang lanjutan kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora dengan terdakwa Mario Dandi kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa siang kemarin. Dan persidangan yang dimulai sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat beragendakan mendengarkan penjelasan ahli Ahmad Sofyan yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Keterangan ahli ya, ahli pidana dari Bapak Dr. Ahmad Sofyan. Dalam keterangan beliau menyampaikan terkait dengan unsur-unsur pasal penganiayaan berat itu seperti apa, klasifikasinya bagaimana sikap batin pelaku,
kemudian terkait dengan unsur perencanaan jadi juga sampaikan bagaimana perencanaan ini tidak bisa diklasifikasikan dalam beberapa waktu, tidak bisa dilihat 2 jam, 3 jam, 4 jam, tetapi ketika ada jeda waktu seseorang bisa berpikir dengan jernih melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan pidana itu, maka sudah masuk ke dalam unsur pasal perencanaan. Tambah lagi tadi jaksa penuntut umum sudah menegaskan ya bahwa sempat diberikan ilustrasi ketika seseorang mengajak orang lain untuk melakukan perbuatan pidana menemui seseorang, maka itu adalah bagian dari perencanaan. Nah, kemudian ditambahkan lagi apabila si pelaku yang lainnya lagi ini tidak mengetahui atau tidak memiliki niat jahat layaknya pelaku utama, ini seperti apa? Ahli sampaikan bahwa ketika perbuatan ini dilakukan, jika ada pembantuan dari orang lain, walaupun dia tidak ikut melakukan pemukulan, anggaplah ini kasus penganiayaan, maka dilihat apakah perbuatan ini tanpa adanya peranan dari aktor yang lain ini akan terlaksana, akan terwujud. Karena kebanyakan memang pelaku utama ini membutuhkan orang lain untuk memberanikan diri melakukan perbuatan ini. Kami mengasumsikan bahwa Mario Dendi ini tidak akan melakukan perbuatan ini kalau tidak ada yang mendampingi. Pertama terkait manipulasi untuk menemui David, yaitu melalui anak AG. Yang kedua melalui Shane untuk menemui, kemudian eskalasinya bertambah ketika direkam. Itu dijelaskan banget sehingga kami firm tidak ada satupun yang menurut kami juga melihat hakim menangkap gestur itu. Perbuatan ini sudah terlaksana secara sempurna dan delik pasal 355 KUHP ini sudah terbukti. Keterangan saksi ahli soal sejumlah pasal penganiayaan yang dilakukan dua terdakwa Mario Dandi dan Shane Lucas terhadap David Ozora ditanggapi secara berbeda oleh pihak terdakwa dan pihak korban. Terutama soal fakta jika restitusi atau uang pengganti tidak bisa dibebankan kepada orang tua terdakwa. Tapi tadi di dalam persidangan ahli juga menyampaikan bahwa dia bukan ahli terkait restitusi, sehingga keterangannya terkait dengan restitusi kita bisa atau patut diabaikan ya, karena memang bukan keahliannya. Keahlian siapa dalam menghitungkan termasuk dengan proyeksi angka dan lain sebagainya itu adalah keahliannya LPSK. Maka hakim dalam hal ini harusnya merujuk dari keterangan LPSK, bukan dari ahli yang tadi ya. Di lokasi sidang terpisah, rona wajah Tamara Blazensky terlihat tenang saat menghadiri sidang lanjutan atas gugatan Richard Blazensky alias Rick terkait biaya pengobatan ayahnya senilai 34 miliar rupiah. Dan sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu beragendakan eksepsi atau mendengarkan keterangan dari pihak tergugat. Dalam eksepsinya, Tamara keberatan atas proses sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena dirinya tinggal di Bali. Sayangnya, eksepsi Tamara ditolak majelis hakim. Lantas bagaimana reaksi pihak Tamara? Ya, untuk sidang hari ini adalah putusan sela yang menyatakan bahwa mereka kan eksepsi ya Pak ya, tapi ditolak karena mereka berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili kasus ini. Berhubung Tamara Blazensky domisilinya ada di Bali, Canggu. Tetapi bukti-bukti yang diserahkan kepada pengadilan bahwa Tamara domisilinya adalah non permanen di Canggu sana di Bali, dan itu diurus tanggal 31 Januari 2023. Sedangkan kita masukkan gugatan ini tanggal 18 Januari 2023 dan alamatnya Tamara klaim bahwa alamat kakaknya dia beralamat di Jalan Cendrawasih Gandaria, itu masuk wilayah PN Jakarta Selatan. Jadi hakim memutuskan bahwa perkara ini yang berwenang adalah PN Jakarta Selatan. Tamara tetap tampil cantik dengan rambut baru sekalipun perseteruannya dengan saudara kandung masih berproses di PN Selatan. Dan penampilan Tamara terlihat lebih fresh usai diberi saran oleh pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Sementara merubah penampilan juga dilakukan Natalie Holscher.
Dalam video singkat bernuansa hitam putih yang sengaja diunggah di akun pribadinya, Natalie memamerkan penampilan barunya tanpa penutup kepala yang sudah dikenakannya kurang lebih 2 tahun belakangan ini. Video singkat Natalie ini memunculkan beragam komentar dari netizen. Hingga berita ini dibuat, Natalie belum memberikan penjelasannya di balik unggahan video penampilan barunya. Tapi benarkah sebelum merilis penampilan barunya, Natalie sempat meminta maaf pada Umi Pipik Dian Irawati yang selama ini membantu membimbingnya soal agama? Kita ini semuanya punya proses untuk mencari, mengenal Allah, punya proses untuk kita bisa mencari Allah dengan baik gitu. Nah, proses ini kan yang harus saya pun juga sama, saya sedang berproses. Bukan berarti dengan saya sudah begini, saya orang yang paling baik gitu, enggak gitu. Saya aja belum dapat jaminan saya masuk surga kan gitu. Tetapi saya sedang berproses untuk ya saya pengen sampai ke sana gitu, pengen bisa masuk surga kan gitu. Nah, apalagi kita masih manusia yang hari ini kita taat, besok bisa maksiat. Besok taat lagi, besok maksiat. Ini kita manusia gitu. Manusia kan nggak bisa jauh dari yang namanya maksiat ya, gitu, karena kita punya hawa nafsu. Nah, kita semua masih punya proses, semua kalian pun juga pasti punya proses kalian dalam mencari Tuhan, mengenal Allah. Kalian berproses dengan cara kalian masing-masing. Nah, saya menikmati, menemani prosesnya teman-teman, termasuk saya pun juga sedang berproses. Yuk kita berproses untuk sama-sama kita menuju ke sana. Gak mau bicara banyak, tapi karena saya menganggap Ibel sama Natalie sudah bagian dari saudara saya sampai hari kiamat. Ya, siapapun, Natalie saudara saya sampai hari kiamat siapapun ya. Dan tugas saya akan menemani prosesnya dia. Proses kan semua berproses ya, sedang mencari Allah itu berproses. Kadang kita nggak ada yang bisa menjamin kita bisa istiqomah. Saya pun juga gitu. Nggak ada yang bisa menjamin manusia bisa istiqomah dengan amalannya, dengan apapun yang sedang dia kerjakan. Nah, saya yang sebagai teman sampai hari kiamat gitu, saudara bukan teman ya. Kita ini semua saudara sampai hari kiamat, kita semuanya saudara. Saya hanya akan menemani prosesnya dia. Ya, menemani prosesnya dia, saya akan ada dalam doa, dalam usaha. Tapi saya nggak bisa memberikan hidayah, yang memberikan hidayah kan Allah, ya kan. Nah, tapi saya tetap akan menemani apapun kondisinya Natalie, saya akan menemani dia dalam berproses untuk terus mencari Allah. Gitu. Belum adanya keterangan resmi dari Natalie di balik video penampilan baru yang dipublikasikannya di media sosial semakin membuat beragam spekulasi muncul. Lantas benarkah tindakan Natalie merubah penampilan imbas dari kekecewaannya karena rumah tangganya dengan Sule kandas? Yang pasti jauh sebelumnya Natalie sempat berujar berhijab bukanlah hal yang mudah. Pada saat lo down, lo pasti ada dong gak kuat tentang kehidupan gitu. Ada gak sih lo pengen tiba-tiba marah? Gue pengen buka hijab karena teman-teman gue kebanyakan yang marah dengan keadaan dia langsung buka hijab. Baru di sini ya Bun ya? Ada. Jadi aku pengen yang kayak, aduh nih gue kenapa sih sama hidup gue, kenapa begini banget, dulu gue gak kuat, gue lepas aja hijab gue. Apapun alasannya itu hanya biar Natalie yang ini, saya hanya akan menemani dia berproses untuk, kan dia seorang mu'alaf ya, yang butuh bertanya tentang Islam itu seperti apa sih gitu. Ya kita sebagai seorang Islam masa iya, oh Islam tuh begini loh, kamu kalau nggak pakai jilbab, kamu kalau nggak pakai hijab, kamu kalau nggak begini kamu masuk neraka sih. Kita aja belum dapat dijamin masuk surga. Saya dengan pakaian saya begini saya belum dapat jaminan saya masuk surga kan gitu. Tapi saya berusaha untuk, saya saudaranya dia, saudara seiman, saudara sampai hari kiamat, yang teman-teman saya mempercayakan dengan saya, ya saya akan menjadi menemani dalam keadaan dia seperti apapun. Saya akan menemani dengan jiwa raga dan doa saya. Awalnya nggak mau. Oh karena Malafnya sebelum married ya? Iya sebelum. Awalnya tuh nggak mau, belum mau dulu, belum lah. Jangan terlalu terburu-buru. Iya. Tapi bagus kamu kalau pakai jilbab gini. Cuma kalau misalkan aku pakai jilbab, ini banyak banget tanggung jawabnya di sini nih.